saya bekerja di salah satu klinik estetika di Bandar Lampung dan juga sekaligus runner up 1 Mulia Mengenai Provinsi Lampung tahun 2019. Kali ini saya ingin membahas ataupun sharing kepada teman-teman tentang pandemi COVID-19 ataupun coronavirus yang menginfeksi di beberapa negara. Kita cukup prihatin, kenapa? Karena banyak kematian akibat virus tersebut yang terjadi di Indonesia, Italia, Amerika, Afghanistan, China, bahkan Korea. Dan datanya bahwa ada 686 positif virus COVID-19 di negara Indonesia. Dan juga bahkan sampai 4.000 yang ada di negara Italia. Kematiannya pun cukup tinggi di negara Italia, bahkan bisa mencapai kurang lebih 500 orang. Tentunya hal itu sangat memprihatinkan karena bisa dapat menurunkan perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Dan tentunya supaya lebih dalam lagi kita akan membahas tentang virus COVID-19 secara lebih detail. Jadi, virus COVID-19 ini sebenarnya sudah ada dari sejak dulu. Tetapi penularannya hanya dari hewan ke hewan, yaitu sumbernya dari hewan kelelawar. Tetapi insiden dari virus COVID-19 yang bisa menginfeksi manusia itu pertama kali ditemukan di kota Wuhan di negara China dari tanggal 8 Desember tahun 2019 yang lalu. Penularannya sangat cepat dan bisa menyebabkan kematian. Kenapa? Karena kita sebagai komunitas ataupun manusia belum ada antibodi terhadap pertahanan dari virus COVID-19 itu. Jika kita tidak ada antibodi ataupun pertahanan, maka dia akan bisa menginfeksi dengan sangat cepat. Bisa merusak sistem imun tubuh kita. Kalau belum ada obatnya dari vaksin dan obat-obat yang dipastikan untuk menekan perkembangan virus tersebut, kita bisa akan mengalami percepatan untuk kematian. Dan virus COVID-19 ini karena mengalami evolusi yang tadinya hanya bisa menular dari hewan ke hewan, dia juga bisa menular dari hewan ke manusia dan sangat infeksius. Dan virus tersebut menginfeksi ke saluran pernafasan, sehingga ada gejalanya yang disebut dengan suspek coronavirus, yaitu demam, batuk pilek atau gejala flu, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan bisa menyebabkan diare, serta gangguan pernafasan, sesak nafas atau pernafasan lebih cepat dan tidak teratur atau secara irreguler. Itu perlu kita periksa ke dokter sehingga bisa didiagnosis pastinya dengan pemeriksaan laboratorium dari pemeriksaan darah. Kalau misalnya dicek darahnya, antibodi terhadap perlawanan infeksi virus COVID-19 positif terdeteksi di darah kita ataupun di tubuh kita, maka kita telah mengalami virus COVID-19 atau positif dari virus tersebut. Dari deteksi IgG dan IgM, itu antibodi terhadap perlawanan bakteri ataupun virus. Lalu yang berikutnya dengan cara periksa swab tenggorokan atau rapid test. Itu bisa mendeteksi virus COVID-19 dan juga sudah dilakukan di negara kita. Dan yang berikutnya, kok bisa ya virus COVID-19 itu cepat banget menularnya, bahkan ke negara dunia, sehingga virus COVID-19 itu distatuskan sebagai infeksi virus pandemi. Yaitu dia bisa menular melalui kontak ataupun interaksi dari orang yang positif ke orang yang negatif dengan cara berbicara. Penularannya juga bisa melalui batuk. Seperti itu. Dan yang berikutnya dengan bersin-bersin. Itu juga bisa menularkan dari satu orang ke orang lainnya. Dan virus itu juga bisa menempel di benda kita atau benda mati. Dan bertahannya kalau di udara yang dingin dan lembab, tahannya dia lebih lama. Bisa mencapai 4-5 hari. Itu menurut penelitian dari jurnal Medscape. Teman-teman bisa baca nanti ya, secara lebih lanjut. Kalaupun di sarung tangan atau di gloves yang biasanya kita pakai di rumah sakit, itu bisa bertahan kurang lebih 8 jam. Dan virus itu bisa mati atau tidak bertahan hidup jika kita menggunakan alkohol, hand sanitizer, desinfektan, ataupun cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Itu akan lebih cepat dia tereradikasi atau cepat matinya. Dan dia nggak bisa bertahan lama. Seperti itu. Dan tentunya untuk pencegahannya kita harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu dari Menteri Kesehatan, diantaranya adalah social distancing. Kita stay di rumah aja.
untuk sementara waktu, kurang lebih 14 hari, untuk menekan pertumbuhan dari angka kejadian infeksi virus COVID-19. Dan yang kedua adalah tingkatkan imunitas tubuh kita, yaitu dengan cara makan sayur, buah-buahan, olahraga yang teratur, dan juga mengkonsumsi multivitamin yang mengandung vitamin A, C, E, dan juga zinc. Itu bisa kita beli di apotek. Dosisnya 1-2 kali sehari. Dan jangan lupa untuk minum air putih secara teratur, dan yang mencukupi yaitu adalah 8 gelas per hari. Itu adalah untuk meningkatkan imun tubuh kita. Dan ketiga, pada saat kita beraktivitas di luar ataupun di dalam ruangan, kita sekarang perlu untuk reguler mencuci tangan dengan sabun ataupun dengan hand sanitizer supaya kuman tersebut bisa tidak bertahan lama hidupnya dan kita bisa terhindar dari infeksi virus COVID-19. Dan yang berikutnya adalah kita menggunakan masker pada saat beraktivitas di luar ataupun di dalam ruangan untuk mencegah terpaparnya virus COVID-19 yang bisa masuk melalui sistem pernafasan kita. Dan yang berikutnya adalah pada saat kita ada seseorang di sekitar kita yang suspek gejala virus corona, kita harus menjaga jarak 1 meter. Itu adalah protokol dari Menteri Kesehatan. Dan yang berikutnya adalah yang tidak kalah penting, yaitu kalau misalnya kita sudah kok kayaknya gue ini batuk-batuk, demam, sakit tenggorokan, nyeri otot. Kalau ada gejala tersebut, kita bisa cek ke dokter untuk dipastikan apakah kita negatif atau positif terkena virus COVID-19 tersebut. Deteksi dini lebih baik dibandingkan kita bisa menular ke orang-orang sekitar kita. Dan yang berikutnya adalah jangan panic buying. Panic buying itu adalah disebabkan oleh karena kita khawatir sangat berlebihan. Kita membeli barang sembako, bahan-bahan pokok, menimbun masker, menimbun hand sanitizer, yang seakan-akan sekarang harganya sudah mengalami inflasi ataupun peningkatan harga yang sangat melonjak, sehingga masyarakat yang miskin ataupun masyarakat yang kurang mampu itu tidak mampu membelinya. Mereka bisa aja mati kelaparan, depresi, imunnya turun, sehingga mereka lebih rentan atau lebih beresiko untuk terpapar virus COVID-19. Jadi kita perlu menumbuhkan rasa humanity kita, membantu sama, toleransi bersama, sehingga kita bisa menolong sesama. Seperti itu. Tentunya juga kita perlu untuk berjemur di luar ya, di sinar matahari pagi. Karena sinar matahari pagi itu juga dipercaya bisa meningkatkan ataupun merangsang stimulasi imunitas tubuh kita, menstimulasi vitamin D yang ada di dalam tubuh kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih sehat. Dan kalaupun kita bosan untuk sementara waktu untuk stay at home, biasanya kita beraktivitas di luar, kita punya kesibukan lainnya, olahraga di luar, nge-gym, ada acara-acara job tertentu di luar. Supaya nggak bosan, kita perlu melakukan tindakan-tindakan ataupun aktivitas yang positif juga ya. Yaitu dengan cara kita bisa kok baca buku, mengerjakan pekerjaan kantor di rumah, karena ada programnya ya dari Bapak Presiden. Yang ketiga adalah kita exercise atau olahraga di rumah. Banyak panduannya yang bisa kita ikuti. Lalu kita bisa ibadah di rumah juga bersama keluarga, kita berinteraksi dengan keluarga lebih intens lagi karena mungkin kita terlalu sibuk di luar. Kita bisa tuh sekarang lebih erat lagi untuk berkomunikasi lebih intens dengan keluarga kita. Seperti itu. Jadi kita ambil hikmahnya yang positif, yang negatif dibuang dulu supaya kita bisa hidup sehat, baik itu sehat fisik dan juga sehat mental. Oke, cukup sekian untuk pemaparan dari saya. Oh iya, tidak lupa bahwa saya juga ingin memberikan informasi bahwa obatnya saat ini dari peneliti ataupun WHO, yaitu namanya obat hidrokloroquine atau kloroquine. Itu adalah obat malaria yang udah kita pakai sebagai para dokter untuk mengobati pasien-pasien malaria. Tapi sekarang ini sudah bisa digunakan untuk mengobati orang yang mengalami virus COVID-19 untuk mencegah perkembangbiakan di dalam tubuhnya. Seperti itu. Tapi obat itu nggak boleh dibeli di apotek tanpa resep dokter. Karena itu obat bukan untuk mencegah, tapi untuk mengobati. Harus sesuai dosis. Kalau overdosis, efek sampingnya sangat berat, yaitu berupa gangguan irama jantung atau aritmia. Itu bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi, saya ingatkan,
harus mengikuti pengobatan dari dosis dokter dan anjuran dan indikasi yang tepat. Dan vaksinnya belum ditemukan atau belum diedarkan sampai sekarang ini. Kenapa? Karena